Penyamaran Nyi Pelet. Di suatu tempat yang jauh di antara pegunungan tinggi dan hutan lebat, terdapat sebuah kerajaan kuno bernama Kerajaan Darapura. Kerajaan ini dikenal dengan keindahan alamnya yang memukau dan istana megah yang berdiri di tengah kebun bunga dan taman yang subur. Namun, di balik keindahan tersebut, tersembunyi kisah mistis dan kegelapan. Di kerajaan ini, ada seorang putri yang sangat cantik yang bernama Putri Isyana. Putri Isyana, dengan kulit seputih salju dan mata berwarna zamrud yang memancarkan pesona magis, adalah sosok yang menakjubkan. Rambutnya yang hitam legam tergerai seperti air terjun malam dan suaranya lembut bagaikan alunan musik yang menyentuh hati setiap pendengarnya. Di mata rakyat dan para bangsawan, dia adalah lambang kecantikan dan keanggunan, sosok yang dicintai dan dipuja oleh semua orang. Sementara itu, ada seorang kestaria bernama Raden Arya, yang terhormat dan terkenal, baru saja kembali dari sebuah pertempuran penting melawan pasukan musuh yang mengancam wilayah perbatasan Kerajaan Darapura. Kemenangannya telah membawa kedamaian sementara ke daerah tersebut, dan berita tentang keberhasilannya tersebar luas. Raja Darapura, yang sangat berterima kasih atas jasa-jasanya, memutuskan untuk mengundang Raden Arya ke istana untuk merayakan kemenangannya dengan sebuah pesta besar sebagai bentuk penghargaan. Setibanya di istana, Raden Arya disambut dengan penuh hormat oleh para pengawal dan pelayan kerajaan. Istana itu sendiri adalah karya seni arsitektur, dengan taman yang indah dan ruangan yang mewah. Atmosfer istana dipenuhi dengan kebahagiaan dan kemegahan, menyambut pahlawan mereka dengan perayaan yang megah. Saat Raden Arya melangkah ke dalam ruang perjamuan, dia langsung merasakan suasana yang hangat dan penuh semangat. Para tamu, bangsawan, dan pejabat kerajaan berkumpul untuk merayakan kemenangan. Musik lembut dan aroma makanan lezat memenuhi udara. Namun, di tengah keramaian dan kegembiraan, ada sesuatu yang membuat hati Raden Arya bergetar lebih kencang. Di sisi ruang perjamuan, di bawah lampu kristal yang berkilauan, duduk seorang wanita dengan aura yang memukau. Itu adalah Putri Isyana. Raden Arya tidak dapat mengalihkan pandangannya dari sosoknya. Putri Isyana mengenakan gaun sutra yang berkilauan dalam warna biru yang menyanjung warna kulitnya yang putih. Rambutnya diatur dengan anggun, membingkai wajah cantiknya dengan lembut, dan matanya, berwarna zamrud, bersinar dengan kehangatan yang membuat setiap orang di sekelilingnya merasa tertarik. Ketika Putri Isyana tersenyum, Raden Arya merasa seperti seluruh dunia berhenti sejenak. Ada sesuatu yang magnetis dalam senyumnya, sesuatu yang membuat jantungnya berdegup kencang dan membuatnya merasa seolah-olah dia sedang terbenam dalam lautan emosi yang dalam. Putri Isyana menyadari perhatian yang diberikan oleh Raden Arya dan membalasnya dengan senyuman lembut. Dengan langkah anggun, dia mendekati Raden Arya, dan mata mereka bertemu. Momen itu terasa seperti keajaiban, seperti ada koneksi yang tak terjelaskan di antara mereka. Putri Isyana kemudian mengundang Raden Arya untuk duduk bersamanya dan berbicara. Mereka memulai percakapan yang penuh kehangatan dan kecerdasan. Putri Isyana menggunakan pesonanya dengan sangat cermat, membiarkan kata-katanya mengalir lembut dan penuh rasa ingin tahu terhadap kisah-kisah dan pencapaian Raden Arya. Raden Arya merasa terhipnotis oleh kecerdasan dan kelembutan Putri Isyana. Setiap kata yang diucapkan oleh Putri Isyana terasa seperti sihir, menyentuh bagian terdalam dari hatinya. Dia berbicara tentang minatnya, kebiasaan sehari-hari, dan visinya untuk masa depan. Raden Arya merasa bahwa dia telah menemukan seseorang yang sangat istimewa, seseorang yang seolah-olah telah mengerti dan menghargai keberaniannya dan pengorbanannya dalam pertempuran. Sebaliknya, Putri Isyana memperhatikan reaksi Raden Arya dengan seksama. Dia mengamati bagaimana perhatian dan rasa kagum Raden Arya semakin mendalam. Setiap tawa, setiap senyuman, dan setiap tatapan penuh perhatian Raden Arya menambah kekuatan pesonanya. Putri Isyana tahu betul bagaimana cara memanipulasi situasi untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Ketika malam semakin larut, dan perayaan mencapai puncaknya, Raden Arya dan Putri Isyana tampak semakin akrab. Mereka berbicara tentang berbagai hal, mulai dari petualangan dan kisah-kisah masa lalu hingga impian dan harapan mereka untuk masa depan. Raden Arya merasa seperti dia telah menemukan rumah dalam bentuk Putri Isyana. Semua ketegangan dari pertempuran dan tekanan yang dihadapinya dalam hidup terasa menghilang saat berada di dekatnya. Setelah perayaan kemenangan di istana, Putri Isyana merasa semakin terhubung dengan Raden Arya.
Pesonanya telah berhasil memikat hati ksatria yang gagah dan berani tersebut. Selama beberapa hari berikutnya, Putri Isyana mulai menunjukkan ketertarikan yang lebih dalam kepada Raden Arya, merancang kesempatan untuk menghabiskan waktu bersama dalam suasana yang lebih intim. Raden Arya menerima undangan Putri Isyana untuk mengunjungi taman istana yang indah. Taman itu dikelilingi oleh bunga-bunga mekar dan air terjun yang menenangkan, menciptakan suasana yang damai dan romantis. Di tengah-tengah taman, Putri Isyana dan Raden Arya duduk di sebuah gazebo yang elegan, jauh dari keramaian istana dan perayaan. Putri Isyana, dengan senyum lembut dan tatapan penuh perhatian, mulai berbagi cerita tentang masa kecilnya dan kehidupannya sebagai putri. Dia berbicara tentang impian dan harapannya, membuat Raden Arya merasa seperti dia adalah satu-satunya orang yang benar-benar memahami dan mendengarkan dia. Raden Arya merasakan kedekatan yang mendalam dan tak tertandingi, sesuatu yang membuatnya merasa hidupnya menjadi lebih berarti. Seiring berjalannya waktu, hubungan antara Putri Isyana dan Raden Arya semakin berkembang. Mereka sering menghabiskan waktu bersama, berbicara tentang berbagai hal dan berbagi pengalaman pribadi. Putri Isyana sangat mahir dalam menciptakan suasana romantis. Setiap pertemuan dipenuhi dengan percakapan yang mendalam, tawa, dan perhatian penuh dari Putri Isyana. Raden Arya merasa terpesona oleh kecantikan dan keanggunan Putri Isyana. Setiap kali mereka bersama, dia merasakan kebahagiaan dan kedamaian yang belum pernah dia alami sebelumnya. Setiap tatapan dan sentuhan Putri Isyana membawa rasa ketenangan dan kenyamanan yang membuatnya merasa seperti berada di rumah. Namun, semakin dekat Raden Arya dengan Putri Isyana, semakin sulit baginya untuk melepaskan diri dari pesona dan daya tarik yang diciptakan oleh sang putri. Dalam momen-momen intim mereka, Putri Isyana tidak hanya menunjukkan kelembutan dan cinta tetapi juga memperlihatkan ketertarikan dan keinginan yang mendalam. Mereka seringkali terlihat berbagi kehangatan malam di bawah bintang-bintang, dan Raden Arya merasakan hubungan yang penuh gairah dan emosional. Kebahagiaan Raden Arya semakin terasa nyata. Dia merasa terhubung secara emosional dan fisik dengan Putri Isyana, merasa seolah-olah dia telah menemukan seseorang yang membuatnya merasa lengkap. Mereka berdua menikmati waktu bersama, berlarian di sepanjang taman istana, berbagi rahasia, dan saling memahami lebih dalam. Seiring berjalannya waktu, hubungan antara Putri Isyana dan Raden Arya menjadi semakin kuat dan intim. Raden Arya merasa seperti dia tidak bisa hidup tanpa kehadiran Putri Isyana di sampingnya. Dia tergantung pada cinta dan perhatian Putri Isyana, yang membawanya ke dalam dunia yang penuh dengan kegembiraan dan kehangatan. Putri Isyana dengan cerdik menggunakan pesonanya untuk memastikan bahwa Raden Arya semakin terikat pada dirinya. Dia membuatnya merasa istimewa dan dicintai, sementara pada saat yang sama, dia menarik energi dan kekuatan dari cinta yang diberikan Raden Arya kepadanya. Setiap kali Raden Arya merasa ragu atau cemas, Putri Isyana ada untuk menenangkan dan meyakinkannya, semakin memperkuat keterikatannya. Di kerajaan Darapura, meskipun kehidupan di istana tampak penuh dengan keindahan dan kebahagiaan, terdapat seseorang yang merasa ada yang tidak beres. Paman Jaya, seorang penasihat tua yang bijaksana dan penuh pengetahuan, telah lama mengamati hubungan antara Putri Isyana dan Raden Arya. Paman Jaya dikenal karena kebijaksanaannya dan pengetahuannya yang mendalam tentang mitos dan sihir kuno. Beberapa waktu lalu, Paman Jaya menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak biasa tentang Putri Isyana. Setiap kali dia mendekati Putri Isyana atau berbicara dengannya, dia merasakan aura kekuatan yang aneh dan gelap. Ketika dia menyelidiki lebih dalam, dia menemukan bahwa Putri Isyana memiliki hubungan dengan Nyi Pelet, sosok jahat yang dikenal karena kemampuan memanipulasi dan mencuri jiwa. Dengan pengetahuan yang didapatkan dari risetnya, Paman Jaya memutuskan untuk mengungkapkan kebenaran kepada Raden Arya. Dia mengatur pertemuan rahasia di sebuah ruangan tersembunyi di perpustakaan istana pada malam hari. Di bawah cahaya lilin yang redup, Paman Jaya menyambut Raden Arya dengan wajah serius. Raden Arya, yang merasa semakin gelisah dalam beberapa hari terakhir, datang dengan hati penuh kekhawatiran dan rasa ingin tahu. Raden Arya, Paman Jaya memulai dengan nada rendah, "Saya telah mengamati hubungan Anda dengan Putri Isyana dan merasa ada sesuatu yang harus Anda ketahui. Putri Isyana bukanlah seperti yang Anda kira." Raden Arya menatap penasihat itu dengan bingung, apa maksud Paman Jaya?
Paman Jaya menarik sebuah buku kuno dari rak dan membukanya pada halaman yang berisi gambar dan deskripsi Nyi Pelet. Putri Isyana adalah Nyi Pelet, sosok jahat yang dikenal karena kemampuannya untuk memanipulasi cinta dan mencuri jiwa. Dia menggunakan pesonanya untuk mengendalikan dan memanipulasi orang-orang di sekelilingnya. Raden Arya terkejut dan bingung, tidak mungkin. Putri Isyana tidak mungkin seperti itu. Dia sangat lembut dan penuh kasih sayang. Paman Jaya menggelengkan kepala, saya mengerti betapa sulitnya ini untuk Anda terima. Namun, apa yang Anda alami adalah hasil dari pesona jahatnya. Semua kebahagiaan dan kedamaian yang Anda rasakan adalah bagian dari rencananya untuk mengikat Anda lebih dalam. Kebenaran yang diungkapkan Paman Jaya membuat Raden Arya merasa tertekan dan bingung. Dia mulai memikirkan kembali semua perasaannya dan bagaimana Putri Isyana selalu ada untuk menenangkan dan membimbingnya. Raden Arya merasa terjebak dalam permainan yang tidak dia mengerti sepenuhnya. Bagaimana saya bisa membebaskan diri dari pengaruhnya? Tanya Raden Arya, penuh dengan ketegangan dan rasa putus asa. Paman Jaya menjelaskan, Anda harus menghadapi dan memutuskan ikatan jahatnya. Ada beberapa cara untuk melakukannya, tetapi yang paling penting adalah Anda harus memiliki tekad dan keberanian untuk melawan pesonanya. Setelah mengetahui bahwa Putri Isyana adalah Nyi Pelet dan menyadari bahaya yang mengancam, Raden Arya memutuskan untuk menghindar dari Putri Isyana sebanyak mungkin. Dia menggunakan berbagai alasan untuk menjauh darinya, kewajiban sebagai ksatria, tugas diplomatik, dan latihan intensif, semua ini merupakan upaya untuk mengurangi kontak dengan putri yang memikat itu. Raden Arya tahu dia tidak bisa menghadapi kekuatan jahat Putri Isyana sendirian. Dia memutuskan untuk mencari bantuan dari sumber-sumber magis dan penyihir kuno yang mungkin memiliki pengetahuan dan kekuatan untuk membantunya. Dia memulai perjalanan ke berbagai tempat terasing dan kuno, mencari orang-orang yang memahami sihir kuno dan jahat. Selama perjalanannya, Raden Arya bertemu dengan Ratu Alia, seorang penyihir tua yang tinggal di sebuah kuil yang tersembunyi di pegunungan. Ratu Alia dikenal sebagai salah satu penyihir terkuat yang memiliki pengetahuan mendalam tentang sihir kuno dan pengaruh jahat. Setelah mendengar cerita Raden Arya, Ratu Alia memberikan sebuah cincin pelindung kuno, yang dapat menetralkan sihir dan memberikan perlindungan ekstra terhadap pengaruh jahat. Selain itu, Ratu Alia memberikan ramuan yang bisa memperkuat ketahanan mental dan fisik Raden Arya selama pertempuran. Raden Arya melatih dirinya secara intensif, mempelajari cara-cara untuk melawan sihir jahat, dan mempersiapkan dirinya untuk menghadapi Putri Isyana dalam konfrontasi terakhir. Kembali ke istana, Raden Arya merasa ada sesuatu yang tidak beres. Putri Isyana semakin curiga dengan perubahan sikapnya dan merasakan ketidakstabilan emosionalnya. Pada suatu malam, ketika bulan purnama bersinar terang, Putri Isyana mengundang Raden Arya untuk makan malam di ruang pribadi di istana, di mana dia bisa berusaha mempengaruhi dan mengendalikan Raden Arya. Di ruang makan yang mewah, dengan lilin yang berkilauan dan aroma makanan yang menggugah selera, Putri Isyana berusaha menciptakan suasana romantis dan menyenangkan. Namun, Raden Arya datang dengan tekad dan kewaspadaan, memanfaatkan amulet dan ramuan dari Ratu Alia. Raden Arya, Putri Isyana berkata dengan lembut, "Mengapa kamu begitu menjauh dari saya akhir-akhir ini? Apakah ada yang salah?" Raden Arya merespons dengan hati-hati, "Saya merasa ada yang tidak beres. Saya merasa seperti terjebak dalam sesuatu yang tidak bisa saya jelaskan." Putri Isyana, dengan tatapan yang penuh minat, mencoba mendekat, tetapi Raden Arya merasakan dorongan yang kuat dari amulet di dalam saku jasnya. Ketika Putri Isyana semakin mendekat, dia merasakan kekuatan jahat yang berusaha mempengaruhi pikirannya. "Tidak," Raden Arya berseru, "saya tahu siapa Anda sebenarnya. Dan saya tidak akan terjebak dalam pesona Anda lebih lama lagi." Konfrontasi mereka dimulai dengan pertarungan yang sengit. Putri Isyana menggunakan semua kekuatan magisnya, mengirimkan gelombang energi gelap dan sihir yang mencoba memanipulasi dan menggoyahkan pikiran Raden Arya. Namun, cincin pelindung kuno dan ramuan dari Ratu Alia melindungi Raden Arya dari sebagian besar serangan. Raden Arya berjuang keras, melawan setiap serangan dengan tekad yang kuat. Pertarungan berlangsung sengit, dengan kilatan cahaya dan energi gelap yang saling bertabrakan. Raden Arya merasa kelelahan fisik dan emosional, namun dia terus bertahan,
mengandalkan pelatihan dan kekuatan yang diberikan oleh artefak magis untuk melawan Putri Isyana. Saat pertarungan semakin intens, Putri Isyana merasa terdesak. Dia mulai menggunakan taktik yang lebih gelap, berusaha memanipulasi perasaan Raden Arya dengan mengungkapkan rahasia kelam di balik identitasnya. Dalam satu momen ketegangan, dia berhenti sejenak dan berbicara dengan nada penuh kesedihan dan kemarahan. "Kau tidak mengerti," katanya dengan suara yang penuh penderitaan. "Aku tidak selalu seperti ini. Aku dulunya adalah seorang putri yang baik dan dicintai. Namun, karena kutukan yang diwariskan dalam keluargaku, aku dipaksa untuk menjadi Nyi Pelet." Putri Isyana menjelaskan bahwa nenek moyangnya adalah penyihir yang kuat yang terikat dengan kutukan abadi. Untuk melawan kutukan tersebut, dia harus mengumpulkan energi jiwa dari mereka yang jatuh cinta padanya, sehingga dia bisa mendapatkan kekuatan untuk memperpanjang hidupnya dan melawan penderitaan yang mengikutinya. "Cinta dan kekaguman yang kucuri tidak pernah benar-benar membuatku bahagia," lanjutnya dengan suara bergetar. "Aku terjebak dalam lingkaran keputusasaan dan kesepian. Setiap jiwa yang kuambil hanya membuatku semakin terpuruk dalam kegelapan." Terpukul oleh pengakuan Putri Isyana, Raden Arya merasa campur aduk antara belas kasihan dan kemarahan. Meskipun dia memahami kesedihan dan penderitaan yang dialaminya, dia tahu bahwa dia harus menyelesaikan pertempuran untuk menyelamatkan dirinya dan kerajaannya. Dengan sisa tenaga yang ada, Raden Arya mengumpulkan kekuatan terakhirnya dan menggunakan cincin pelindung kuno untuk mengatasi serangan terakhir Putri Isyana. Dalam sebuah serangan yang menentukan, dia berhasil menghancurkan inti kekuatan jahat Putri Isyana. Putri Isyana terjatuh ke lantai, kehilangan kekuatannya, dan tampak kelelahan serta hancur secara emosional. Putri Isyana, dalam keadaan yang hampir tak bernyawa, menatap Raden Arya dengan mata yang penuh dengan rasa sakit dan penyesalan. "Aku tidak pernah bermaksud untuk menyakiti siapapun," katanya dengan suara lemah. "Namun, kutukan ini dan penderitaan yang kutanggung telah membuatku menjadi seperti ini. Maafkan aku." Dengan kekalahan Putri Isyana, kerajaan Darapura mulai pulih dari pengaruh jahatnya. Raden Arya, yang telah berjuang keras untuk mengalahkan kekuatan jahat, merasakan dampak besar dari perjuangannya. Kemenangan ini mengorbankan banyak hal: kesehatannya, waktu, dan juga hati serta emosinya. Raden Arya kembali kepada Ratu Alia untuk berterima kasih atas bantuannya. Ratu Alia memberikan penghiburan dan dukungan, serta menyarankan agar Raden Arya beristirahat dan memulihkan diri dari pengalaman yang berat tersebut. "Kamu telah melakukan tugas yang sangat berat dan mulia," kata Ratu Alia. "Sekarang, kamu harus belajar untuk menyembuhkan dirimu dan mencari makna baru dalam hidupmu."